Gini gitu ya. Ini yang 60 derajat. Gitu. Kita ingin mencari komponen dari vektor gaya ini terhadap sumbu, tapi sumbunya yang bukan kartesian ya, sis. Misalnya A-nya ini gitu ya. Ini sumbu A. Katakan saja ini berapa lah ya, 40 derajat gitu. 40 derajat dari horizontal ya. Ini horizontal. Kemudian sumbu B-nya B-nya kemana? B-nya ke sini gitu ya. Ini B-nya. B-nya mau yang mana sudutnya? Dari vertikal misalnya ya. Ini sumbu vertikal atau sumbu XY ya, kalau mau disebut XY begitu. B-nya dari vertikal sisa berapa? Ini 40, ini 60, ini sisanya dari 60, 30. Sudah 130, masih ada 180 ke sana ya. Jadi kalau ini 50, ya ini katakan 20 lah gitu ya. 20 derajat. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi sumbu A-nya begini, sumbu B-nya ke sana. Nanti kalau diteruskan ini yang B yang ini, kalau ini ke sana yang A yang ini gitu ya. Dan kita diminta menentukan komponen dari gaya yang 30 ini, FA-nya ya. Kalau ini F, tanya FA sama dengan berapa dan FB sama dengan berapa gitu ya permintaannya. Nah, secara grafis kita bisa gambarkan saja. Yang 30 ini saya gambarkan lagi di sini karena ini terlalu banyak sudutnya. 30-nya ke sana, A-nya ke sini, tapi ini enggak 90 derajat. Sebentar, ini 100 ya, lebih dari 90. Inilah. Begitu, ini A-nya. Dan B-nya vertikal. Nyaris vertikal, beda 20 derajat. Di B-nya begini, gitu ya. Sehingga kalau kita harus menguraikan ini, kita tinggal lengkapi jajaran genjangnya, di mana gaya ini jadi diagonalnya, dan sumbu A dan B jadi sisi-sisinya ya. Satu sisinya ini, sumbu A ini, satu sisinya sumbu B ini. Di ujung yang lain kita tinggal bikin garis yang sejajar, sumbu B-nya begini, B-nya mestinya begitu juga, yang sejajar dengan B. Mudah-mudahan tidak terlalu vertikal. Nah, begitu. Sumbu A-nya ke sana. Nggak terlalu. Dan nggak nyambung ya, terlalu panjang jadinya. Ya, nggak apa-apa lah. Ini sejajar dengan gini ke sana. Gitu ya. Jadi jajaran genjangnya ini. Panjang sekali. Dan ini ke sana, gitu ya. Diagonalnya yang ini, yang F ini yang 30. Jajaran genjangnya yang ini, sehingga FA-nya mestinya yang ini. Ini FA. Sumbu A-nya saya teruskan ke sini. Dan ini adalah FB. Ya. Jadi kedua komponennya, kalau lihat grafisnya dan gambarnya kalau benar, kelihatannya dua-duanya lebih panjang daripada F-nya sendiri. Ya mungkin saja. Ya. Jadi kalau ini 30 Newton, mungkin ini lebih dari 30 Newton kedua-duanya. Ya. Dan kalau kita jumlahkan kembali FA tambah FB, jadinya F ini. Ya. Ini F yang 30 Newton itu. Nah kalau sudah lihat gambar ini, kelihatannya sih pakai aturan sinus lagi. Ya. Sudut-sudutnya kita pasang dulu. Ini 20. Yang ini 60, ini 30 ya. Artinya, mudah-mudahan kelihatan ya. 30 ya tinggal dijumlahkan saja sih. 20 tambah 30, 50, 110, 150 sampai di sini. Jadi antara A dan B ini sudutnya yang tersisa adalah 30 derajat. Antara A dan B yang ini 30 derajat. Ya. Lalu mana lagi yang bisa diketahui? Mana? Ini juga bisa nih. Ini adalah sudut antara F dengan FB ya. F-nya yang ini, yang miring.
FB-nya ke sana ya dari gambar itu. Jadi ini 30 tambah 20 ya. Jadi ini 50 derajat. Ini 50, ini 30, yang ini tinggal tersisa berapa? 100 ya. 100 derajat. Oke, beres deh kalau Anda gitu. Lihat segitiga yang ini F, ini FB, yang miring ini mestinya sama dengan FA yang ini ya. Karena ini jajaran genjang ya. Ini saya gambarnya mungkin kurang benar. Ini FA ini harusnya sama dengan FA itu. Jadi kita bisa pakai aturan sinus dari segitiga yang ini aja. Nah, gunakan F yang 30 yang diketahui dulu. Jadi ini F per sin 30. Jadi 30 per sin 30 derajat. Ini Anda ingin tahu yang mana dulu? FB dulu, boleh. FB dibagi sin 100 ya. Oke. Dari sini kita dapatkan FB ini. Kemudian kalau mau cari FA, yang FA itu ini ya. Ini kan sama dengan itu, jadi pembaginya sinus 50 derajat. 30 per sin 30 derajat sama dengan FA per, masih kelihatan di layar? Oh masih ya. Sin 50 ya. Saya udah susah menulisnya di sebawah ini sebenarnya. Nah gitu. Dari sini Anda akan dapatkan FA. Ya. Gitu. Ya, ini kalau kita harus membuat komponen dari gaya ke sumbu-sumbu yang bukan Cartesian standar. Yang begini sih kalau sudah aplikasi kita jarang lakukan, tapi karena kita sedang belajar sistem gaya ya saya bisa bikin soal yang seperti ini dan biasanya ya yang munculnya soalnya begini biar Anda lebih mikir lagi dikit ya. Nah, sama seperti tadi kalau penjumlahan dalam arah Cartesian itu kita bisa gunakan komponen arah X dan Y. Di sini Anda juga bisa gunakan komponen dalam arah X dan Y ya. Ya. Jadi kalau FA tambah FB sama dengan F, ini kan karena F itu komponennya FA dan FB, jadi kita bisa tulis F itu adalah secara vektor FA vektor ditambah FB vektor. Maka komponen-komponennya dalam arah X dan Y juga demikian harusnya. Fx itu mestinya FAX tambah FBX. Ya ini vektor juga ya, jadi tanda tambahnya mungkin di sini jadi kurang. Yang jelas semua sudah dalam arah sumbu X, tinggal apakah ke kiri atau ke kanan. Jadi ini mungkin ditulis vektor begini saja agar Anda bisa menyadari arahnya harus diikut sertakan. Dan FY-nya harus FAY tambah FBY. Ya. Apa enggak lebih sulit? Ya mungkin enggak juga gitu ya. Karena Fx dan Fy-nya diketahui dari sini ya. F-nya Anda tahu 30, arahnya 60 derajat terhadap sumbu X, jadi Anda tahu Fx dan Fy, dua-dua ini diketahui. Fax dan Fbx, Fay dan Fby tidak diketahui, 4 ya, ada 4. Namun dua-duanya juga fungsi dari Fa dan sudutnya ya. Dan sudutnya kita sudah ada kan ya. Ini misalnya Fa-nya mana ini di sini. Kalau Fa-nya ke sana, Fa cos 40 derajat itu adalah Fax ya. Lalu Fb sin 20 derajat itu adalah Fbx ya. Jadi sudutnya sudah diketahui, yang tidak diketahui hanya Fa dan Fb-nya saja. Dari dua persamaan ini mestinya Fa dan Fb Anda dapatkan nilainya. Arahnya sudah tidak perlu disebutkan karena tinggal arah ke atas ke bawahnya saja, karena arahnya pasti mengikuti sumbu A dan B ya. Jadi Anda juga bisa cobakan seperti ini ya. Ya kalau mau diisikan angkanya sih boleh aja dari gambar ini. Fx-nya jadi berapa nih? 30 dalam arah sumbu X cos 60 derajat gitu ya. 60 derajat sama dengan nggak muat. Oh, masih lah. Di bawah inilah saya tulis.
Jadi yang ini 30 cos 60 derajat sama dengan FAX itu adalah komponen dari FA ke arah horizontal ini. Jadi FA-nya ke bawah, horizontalnya ke sana. Sudutnya 40 derajat. FA cos 40 derajat. Ya. Lalu FB-nya yang vertikal ini, komponen X-nya agak ke kiri sedikit karena arahnya 20 derajatnya ke sebelah kiri. Ya. Jadi tandanya mestinya kurang. Ya. FB sin 20 derajat. Ya, dengan ini saja belum ketemu ya, karena ada FA dan FB, tapi ada satu lagi yang ini. 30 sinus 60 derajat, komponen Y dari F-nya yang ke atas, itu sama dengan komponen vertikal dari FA. Nah, karena FA-nya seperti ini, jajaran genjangnya FY-nya mestinya ke bawah ya. Jadi ini minus FAY-nya yang ke bawah, jadi FA sin 40 derajat. Sedangkan FBY-nya ke atas, tandanya tambah, FB cos 20 derajat. Oke. Dari keduanya ini Anda eliminir gitu kan ya. Mestinya bisa dapatkan FA dan FB. Jadi dari sini, FA sama dengan sekian, FB sama dengan sekian, nilainya ini mestinya sama saja dengan apa yang Anda dapatkan di sini. Menggambarkan ini tetap perlu jajaran genjangnya untuk melihat komponennya ke arah positif atau ke arah negatif. Jadi gambar ini tetap penting. Menghitungnya Anda bisa pakai aturan sinus yang bawah sini, atau ke sini menggunakan komponen dalam arah X dan Y-nya.